Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi cerita, khususnya buat orang-orang para penjudi berat. Jujur, saya dulunya bekas penjudi berat juga, dan saya di sini mau berbagi dan sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Kadang-kadang memang judi itu sangat-sangat dia itu harapan yang sangat menjanjikan, PHP yang sangat menjanjikan. Kita punya duit 100.000, kita pakai main judi berharap jadi 500.000, berharap bisa jadi berlipat-lipat. Tapi saya tafsirkan orang-orang yang penjudi itu, saya tafsirkan orang itu orang pemalas. Karena ya selain pemalas, dia juga orang bodoh juga. Dia sangat-sangat bodoh. Ya jelas benar kata lagu Roma itu, ya kita menang ya awal dari kekalahan, kita kalah ya awal dari kemenangan. Yang pasti banyak kalahnya ketimbang menang itu. Dan orang, seandainya ada orang dia kaya boleh berjudi, saya pernah berkata sama diri saya sendiri, jika ada orang yang kaya benar-benar kaya dan sejahtera dan berkah oleh uang judi, itu bukan tangannya yang saya cium, tapi pantatnya yang saya cium, itu. Karena nggak ada ceritanya malam ini kita menang 1 juta, dan besok bisa kalah lebih dari 1 juta, bisa kalah 4 juta, bisa kalah 3 juta itu. Jadi nggak pernah punya keterangan. Beda kalau emang kita usaha atau kita kerja. Kita usaha, kita dapatnya berapa, penghasilan berapa, yaitu penghasilan tetap. Kita nggak mikirin kalah. Di antara kota rugi tetap masih banyak keuntungannya ketimbang rugi. Kalau judi kita sebenarnya banyak ruginya. Ya tapi ya itu, makanya aneh orang itu gemar berjudi. Banyak orang gemar berjudi. Gitu. Padahal jelas judi itu nggak ada orang kaya dari judi, dan nggak punya ketenangan orang berjudi. Sama istri dia jauh, sama anak dia jauh. Tuh. Lidah juga gemar berdusta, gemar berbohong, gitu. Jadi nggak ada kejujuran di dalam hidup kita. Isinya dusta. Gitu. Ya, dulu waktu masih penjudi berat kayak gitu, punya duit 1 juta, gimana caranya nih biar bisa jadi 2 juta, biar bisa jadi 3 juta, ya itu judi. Gimana caranya buat bayar utang, ya judi. Akhirnya utang itu nggak ada beresnya, terus gitu. Berharap bisa kaya karena judi, gitu. Padahal judi itu gambarnya gini, emang dia itu bagaikan taman dan dihiasi bunga-bunga indah, dan di situ ada air yang jernih, air sungai yang jernih. Jadi orang itu kalau melihat taman seperti itu pasti bawahnya pengen ke situ. Dan setelah kita nyampe situ, bunga yang kita anggap indah itu berbau busuk, bikin pusing kepala. Dan air sungai yang kita anggap jernih itu, yaitu kalau sampai kita mandi tenggelam lah kita, yaitu. Makanya menggambarkannya yang bunga itu ya bikin orang pusing, yaitu orang judi itu baunya pusing, ya pusing. Karena kalau udah kalah penasaran, pengen nyabut modal, gimana caranya biar kecabut. Terus juga kalau menang juga ketagihan, pasti bakal balik lagi gitu. Karena nyari duit itu gampang gitu. Ya seperti itu. Dan kalau sampai kita mandi tenggelam, ya itu
Orang yang udah hancur tenggelam lah udah, dia habis lah semua. Kerjaan bisa dipecat, istri juga bisa dicerahin, bisa diusir sama istri, rumah-rumah bisa dijual, bisa habis. Apapun yang kita punya pasti bakal habis. Itu makanya orang nggak mau kerja terus dia mau kehidupan judi aja, itu dia nggak pernah punya ketenangan, sampai mati nggak bakal punya ketenangan. Itu nggak bakal punya ketenangan. Kadang anak aja kita tampanin duit halal aja masih banyak yang bandel, apalagi kita tampanin duit haram. Jangan berharap anak lu itu bisa jadi orang berguna, bisa jadi orang sukses kalau lu umpannya tiap hari makan duit judi. Semuanya dapat tanggung jawab, dan semuanya udah ada hikmahnya dan ada karma. Jadi buat orang-orang yang masih pada penjudi berat, menurut gua mendingan lu kerja, meskipun gaji kecil, menyesuaikan sama skill lu. Kerja aja udah jalani yang realita aja, nggak usah lu berhalusinasi lu judi bisa jadi miliarder, bisa jadi orang kaya, bisa punya ini punya itu. Nggak ada ceritanya itu. Gua cium patat lu, kalaupun ada gua cium patatnya lu. Di mana orang itu tunjukin, kecuali dia bikin tempat judi, tapi dia nggak judi, dia cuma bikin tempatnya aja. Ya ada mungkin dari disewa, ada disita, itu bisa kaya dia gitu. Kalau dia hanya menyediakan doang, contoh kayak judi online, itu sangat-sangat membodohi. Itu judi online sangat-sangat membodohi, judi online. Bagaikan kita main di dalam rumah, dan rumahnya itu terkunci semuanya. Lu bisa menang tapi lu nggak bisa keluar, nggak bakal bisa keluar. Ya otomatis kalau lu nggak bisa keluar, lu pasti main lagi, karena semuanya terkunci, nggak ada ruang buat keluar. Ya seperti judi online begitu. Lu menang, mau main cemen, entah itu main bola jalan, lu menang ya oke lah, lu gede, lu indraw. Tapi tetap lu kan hidupan zaman sekarang kan nggak jauh dari HP. Iseng sedikit pasti lu pengen depo, apalagi zaman canggih sekarang ada m-banking. Iseng sedikit tinggal depo gitu. Jadi lu umpama modal lu 2 juta, lu terus lu jadi duit 6 juta, menang 4 juta, lu wede lah. Mungkin seharian lu happy, dan besok umpama sisa duit kemenangan sisa 3 juta udah happy, sisa 3 juta buat modal lagi, otomatis begitu. Buat modal lagi nggak mungkin, buat modal lagi dihabisin. Nah ya lu nggak mungkin menang, nggak mungkin bisa menang lagi, udah pasti minus lah. Setelah lu kalah habis 3 juta, pasti lu penasaran, kemarin gua habis menang 6 juta, gua nyari lagi. Akhirnya lu nggak ada modal lagi, ya lu berharap lu bisa nyambut modal, ya lu bisa gade motor lu, entah itu nipu orang, entah itu minjem, akhirnya punya utang gitu. Ya itu dampaknya seperti itu realitas seperti itu gitu. Jadi kemarin lu menang 4 juta, lu udah pakai poya-poya, lu sisain duit modal 2 juta, sisain kemenangan 1 juta, 3 juta buat modal lagi. Akhirnya habis dan lu penasaran mau nyari modal kemana lagi. Otomatis mungkin kalau seandainya nekat ya dia bisa nggak ada barang gitu. Akhirnya kan timbul utang, yaitu mata kelilit utang ya seperti itu gitu. Jadi gua nggak pernah bangga kalau orang itu menang judi itu puluhan juta, itu nggak pernah bangga. Itu udah mendekati kehancuran, gitu. Jadi hidup itu yang penting lu normal aja gitu. Lu kerja, bangun pagi, kerja keras, kumpulin duit gitu. Ya kalau memang lu sifatnya bergaul, ya bergaul aja, sekadar nongkrong, ngopi, ngerokok, ya udah, nggak usah berlebih kemana-mana gitu. Kalau seandainya punya temen tukang judi, ya jauhin, sekadar nongkrong aja, nggak usah terlalu diakrabi gitu. Nanti lama-lama lu bisa ngikut, karena sifat yang jelas-jelas bakal menghancurkan, apalagi lelaki khususnya ya. Sama perempuan juga kalau judi ya hancur juga sama ya, tapi kebanyakan mayoritasnya lelaki yang penjudi itu. Ya itu kebanyakan semuanya kelilit utang ya, gara-gara seperti itu. Menang kita poya-poya, pas kalah modal udah habis, otomatis kita penasaran, kemarin gue bisa menang besar, masih gue kecabut, itu ada hancur.
anak bini, kerjaan, masih hancur. Ya gua berharap yang masih penjudi berat dan masih diiming-iming dengan perjudian, ya gue sih berharapnya ya lu pelan-pelan buat ninggalin, karena hidup lu tuh nggak akan tenang dan nggak akan punya apa-apa gitu. Nggak akan lu menjadi orang sukses dan nggak akan lu bisa jadi anak berguna buat orang tua lu kalau lu masih doyan judi terus ya, nggak akan gitu. Nggak akan lu bisa jadi anak berguna buat orang tua lu, yang ada lu nyusahin orang tua lu terus gitu. Orang yang bener bisa jadi maling, dia kalau seandainya judi habis-habisan, jadi sifatnya nekat gitu. Tadinya orang baik-baik bisa jadi jahat gitu. Ya sekarang memang bener, orang kaya aja bisa jadi miskin, apalagi yang miskin itu kan ada lagunya, itu ada lagu Roma Irama itu. Jadi bener itu ya, lo ya kalau bisa ya pelan-pelan lah tinggalin bener-bener. Apalagi kalau punya teman dia punya duit 10.000, dia belain nggak ngerokok nggak ngopi sama teman-teman, dia belain buat masang pakong apa toger, itu bodohnya minta ampun. Buat ngerokok dia sayang, bela-belain buat judi, itu nyiksa badannya. Dari hal kecil aja udah nyiksa badan itu. Nah, kalau bisa orang-orang kayak begitu gak usah lu deketin, jauhin. Udahlah, kerja udah fokus kerja aja, meskipun kecil itu aja nikmatin, tekunin, nikmatin. Nggak usah lu diming-iming sama meja judi. Udah lu nikmatin aja hasil yang gaji lu yang lu dapat, cukup nggak cukup ya udah nikmatin aja, syukurin aja, yang penting sehat, gaji sehat. Gak usah lu berharap lu pakai duit lu pakai main judi bisa berlipat-lipat, bisa kerja, gak usah berharap seperti itu. Apalagi judi online, udah banyak yang hancur ke judi online. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya buat teman-teman gua yang masih banyak diming-iming dengan harapan judi, bisa nggak mau kerja karena judi, malam begadang, bangun siang, harapannya pengen jadi orang sukses. Ya gua harap ya cobalah mikir lagi lah sebelum halusinasi lu ke situ arahnya. Lu pikir-pikir dulu hidup lu udah bener apa belum gitu. Mudah-mudahan bermanfaat lah.